itu bercerita tentang sebuah pernikahan yang seharusnya kan pada awalnya pernikahan itu bahagia. Jadi ada pasangan muda bernama Rian dan Amanda yang sedang bersiap-siap untuk pernikahan mereka. Pada malam sebelum pernikahan, si Amanda mimpi buruk tentang villa itu. Sampai tiba saatnya untuk mengucapkan janji pernikahan, tiba-tiba muncul sosok wanita berpakaian putih dengan wajah yang pucat dan mata merah di kamar. Di sana mereka menemukan catatan tua tentang seorang pengantin wanita yang bunuh diri di hari pernikahannya sendiri. Angin tiba-tiba bertiup kencang, mereka terjebak dalam ruangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam arwah buat teman-teman sahabat dan asal arwah. Terima kasih selama ini sudah mendukung channel ini, dan yang belum, let's go, kita support dan asal arwah biar bisa meramaikan ranah dunia perarwahan. Jadi cerita yang bakalan gue bacain itu bercerita tentang sebuah pernikahan yang seharusnya kan pada awalnya pernikahan itu bahagia, menyenangkan, gitu kan. Tapi dalam perjalanan cerita pernikahan ini mereka mendapatkan pasangan ini mendapatkan kejadian-kejadian aneh dan kutukan-kutukan yang menyeramkan yang terjadi sepanjang perjalanan pernikahan ini. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi ada pasangan muda bernama Rian dan Amanda yang sedang bersiap-siap untuk pernikahan mereka. Rian tidak memiliki banyak biaya untuk membiayai pernikahan, karena mungkin pada saat itu Rian juga dengan penghasilan yang kecil, nggak cukup besar. Jadi dia coba menabung untuk mewujudkan keinginan dari calon istrinya yang bernama Amanda ini. Amanda itu dia pengennya sih bikinnya di villa ala outdoor gitu, di beda lah sama pernikahan pada umumnya di rumah atau di gedung gitu. Dia pengen ada suasana lain. Si Rian coba cari referensi, telepon villa 1, 2, 3 villa di telepon. Dia mencari referensi yang murah tapi bagus gitu kan, karena kan pada dasarnya si Rian ini juga secara ekonomi masih kurang untuk mengadakan pernikahan yang besar dan mewah. Beberapa kali si Rian telepon 1 hotel, 1 villa, 2 villa, dan beberapa villa tidak mendapatkan harga yang cocok. Sampai akhirnya si Rian capek sendiri, tertidur di meja laptopnya. Nah, Rian bermimpi pernikahannya itu berjalan lancar, menyenangkan lah. Nggak bakalan kejadian suatu apapun yang nggak dia inginkan. Sampai si Rian ini terbangun oleh bunyi pesan di laptop. Rian kaget, sekaligus senang. Karena pesan yang ada di laptop itu menjawab keinginannya selama ini gitu. Villa dengan desain mewah, luas, dan yang penting harganya murah. Setelah Rian scroll, melihat-lihat galeri foto-foto villanya, ya udahlah, Rian langsung segera membuat janji dengan pengelola villa buat survei ke sana, sekaligus bikin surprise buat si Amanda. Nah, esokan harinya si Rian cerita sama si Amanda, saya dapat villa tapi agak sedikit jauh dari lokasi kita saat ini. Ini sebutlah di satu lokasi. Perjalanannya panjang, mereka berdua jalan naik mobil mengikuti map tol. Sampailah mereka di kawasan villa-villa. Memang di kawasan itu agak naik kayak puncak ya, tapi bukan puncak kayak puncak, kayak banyak villa di kanan kirinya. Amanda cukup sumringah melihat pemandangan di area itu gitu. Nih villanya yang mana mas? Amanda karena saking antusiasnya kan dia pengen melihat di mana sih villanya yang mau ditunjukin.
sebentar lagi itu di perbukitan sana, nanti setelah jalan habis berganti dengan batu kerikil baru kita ketemu vilanya. Tapi lewat di jalan setelah tol tadi, jalannya itu semakin kecil, berkerikil dan semakin sempit, dan nggak berasa mereka udah sore, jam mungkin sekitar jam 4-an, kabutnya udah mulai turun. Sampailah Rian dan Amanda ini di villa yang mereka maksud. Mewah dan luas villanya. Pintu gerbangnya sudah terbuka lebar. Mungkin karena si pengelola tahu, karena kan sudah janjian sebelumnya sama Rian dan Amanda ini. Sebentar, Mas coba hubungi jaga dulu ya. Berkali-kali Rian mencoba menelpon penjaganya, tapi nggak ada jawaban. Dihubungi melalui telepon, melalui SMS juga nggak ada jawaban. Rian mencoba menelpon sedikit jauh dari pintu utama, mungkin sinyalnya kurang terlalu bagus sepertinya. Tanpa dia sadar, Manda sudah nggak kelihatan sama Rian. Si Rian panik. Dia tinggal jauh, manggil Manda, kamu di mana? Manda. Rian coba buka pintu kayu utama villa. Itu di dalam tuh cuma ya bangunan kosong sama tempat duduk dan kayak propertinya di rumah itu cuma sudah terselimuti dengan kain putih itu ya, layaknya rumah-rumah nggak ditempatin lama lah kan. Nggak selang berapa lama si Manda muncul dari lorong bersama laki-laki setengah baya. Manda, kamu ngapain? Manda hanya mengangguk aja tanpa berkata apapun. Rian bersalaman dengan pria parubaya yang di sebelah si Manda tadi. Tangannya terasa dingin. Sesaat bulu kuduk Rian langsung berdiri berjabat tangan dengan si bapak tua ini. Ternyata bapak tua ini adalah penjaga villa yang tadi sempat dihubungi Rian. Ada yang mau sewa villa untuk pernikahan? Dengan nada datar, pria parubaya ini bertanya. Iya Pak, saya Rian dan ini calon istri saya, Manda. Sambil menarik Manda ke sebelah Rian, karena tadinya si Manda di depannya si Rian, yang ditarik ke sebelahnya Rian. Nggak lama waktu berselang, tiba-tiba hari makin gelap, tapi ya mereka bersyukur udah sempat lihat-lihat di sekelilingnya villa itu. Kami berpamitan sama bapak pemilik villa. Tiba-tiba pintunya si villa ini, yang pintu utamanya ini kayak terhempas angin, bus, dan tiba-tiba ditutup dan cukup mengagetkan buat mereka berdua. Akhirnya mereka bersegera untuk menaiki mobil buat pulang. Sampai di rumah, hari-hari Rian dan Manda berjalan begitu. Ya biasa dia kerja, mereka berdua ada aktivitasnya masing-masing. Sampai mereka memutuskan untuk menggelar pernikahan di villa yang kemarin waktu itu sempat dia booking dan dia survei. Pada malam sebelum pernikahan, si Amanda mimpi buruk tentang villa itu. Dia melihat ada bayangan gelap yang mengejar dan suara-suara aneh yang memenuhi isi ruangan di situ. Tapi si Amanda coba mengabaikan mimpi itu sebagai kekhawatiran yang nggak perlu dirisaukan. Hari pernikahan tiba, tamu-tamu mulai berdatangan, musik-musik berdampingan mengiringi suasana pesta gitu kan. Tapi ketika pertengahan acara resepsi itu, lampu tiba-tiba di ruangan mati, itu nggak ada apapun, tiba-tiba mati. Suasana menjadi sedikit tegang dan kelam. Ketika lampu kembali menyala, salah satu dari tamu ada di luar, berdiri di luar villa, nampak kosong, dia tidak melakukan apapun, hanya berdiri. Padahal sebelumnya dia ada di dalam ruangan. Tamu itu seperti memukul-mukul tanah di depan itu, kan depan itu kan halaman. Si Rian dan Amanda menghampiri tamunya. Pak, Bapak kenapa?
kalian siapa dan apa yang kalian lakukan mengganggu saya? Pergi kalian. Sambil menepuk tanah, bapak itu juga mengarahkan si Rian dan si Amanda untuk pergi dari tempat itu. Setelah kejadian itu, peristiwa aneh lain itu terjadi. Makanan yang seharusnya dihidangkan panas tiba-tiba jadi dingin. Terus bunga-bunga dekorasi itu tiba-tiba layu dalam sekejap. Ada suara bising-bising terdengar di telinga-telinga tamu yang datang. Semua orang mulai merasa gak nyaman dan ketakutan. Sampai tiba saatnya untuk mengucapkan janji pernikahan, tiba-tiba muncul sosok wanita berpakaian putih dengan wajah yang pucat dan mata merah di kamar. Itu berdampingan dengan pria parubaya yang pertama kali awal itu menjadi si penjaga villa tadi yang bertemu Rian. Dia berdiri di hadapan altar dan menyebutkan, si sosok ini menyebutkan nama-nama tamu yang hadir satu persatu, dan dibongkar semua aib itu tamu-tamu yang ada di situ. Otomatis jadi gempar lah gitu kan. Semua tamu panik, mereka coba berlari, tapi pintu dan jendela tiba-tiba terkunci dan tidak ada yang bisa keluar dari ruangan itu. Suasana yang masih gelap, Rian dan Amanda mencoba mencari rumah panel listrik yang bermaksud menyalakan kembali lampu yang mati. Rian dan Amanda berhasil menemukan sebuah ruangan tersembunyi di dalam villa yang ternyata itu basement. Jadi gini, si Rian dan Amanda meraba-raba dinding sampai dia sadari dia ke basement karena mencari rumah lampu itu. Dan kebetulan memang di basement ada lampu kecil dengan penerangan minim lah. Si Rian melihat ada ruangan dan membuka ruangan itu. Di sana mereka menemukan catatan tua tentang seorang pengantin wanita yang bunuh diri di hari pernikahannya sendiri. Angin tiba-tiba bertiup kencang, mereka terjebak dalam ruangan itu. Suara-suara aneh seperti badan yang terseret terdengar jelas di telinga mereka. Cekikikan wanita terdengar menakutkan. Pengantin wanita itu telah menjadi arwah yang terjebak di dalam basement. Lalu ada sosok dari kegelapan yang muncul, laki-laki berjas kotor dengan bau anyir yang menyengat, berdampingan dengan sosok putih berambut panjang dengan pakaian setengah hancur. Rian mencoba membuka pintu dan mereka berhasil lari ke lobi untuk mencari pertolongan, karena yang di lobi tadi juga masih dalam suasana gelap dan mereka masih terjebak. Mereka semakin panik ketika di lobi suasana makin kacau. Ada beberapa orang yang kesurupan, berteriak-teriak, minta tolong, menangis dan segala macam. Itu pokoknya makin kacau suasana. Lalu Rian dan Amanda coba bekerja sama untuk menghentikan ketakutan yang menghantui villa itu. Mereka membaca mantra doa dan melakukan ritual untuk mengusir arwah tersebut. Ketika mantra terakhir diucapkan, semua kegelapan menghilang dan villa itu menjadi tenang. Namun meskipun kutukan telah dihentikan, pernikahan Rian dan Amanda masih terpengaruh oleh pengalaman menyeramkan. Mereka tidak pernah benar-benar pulih, dan pernikahan mereka tidak pernah menjadi seperti yang mereka harapkan. Akhirnya Amanda meninggal dalam ketakutan-ketakutan yang menghantuinya selama momen pernikahan itu. Jadi cerita horor ini itu memberikan gambaran tentang bagaimana momen yang seharusnya bahagia itu bisa berubah jadi bencana yang mengerikan, menegangkan. Dan ini merupakan peringatan bahwa kejadian aneh yang tidak terduga juga dapat menghancurkan peristiwa yang seharusnya berkesan dalam hidup seseorang. Jadi gitu, teman-teman Penasang Arwah, terima kasih sudah terus mendukung kita. Buat teman-teman yang belum, please subscribe, di-share ke teman-teman yang lain biar bisa sama-sama terhibur dengan cerita-cerita misteri yang kita bawakan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam arwah.